Halo, jumpa lagi di Matematika Wajib kelas 11. Kita masuk di contoh soal model matematika dan grafik solusi di part kedua. Jangan lupa like dan subscribe di channel Sang Motor Hobi untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh soal ya yang berkaitan dengan gabungan dari model matematika dan juga grafik solusi. Kalau kalian lihat di contoh soal yang part 1 itu dia lebih banyak bagaimana membuat grafiknya ya. Ada perpaduan modelnya tapi belum dipadukan secara keseluruhan. Nah, di contoh soal yang kedua ini kita akan padukan ya keduanya, model kita buat dari tabel, kemudian model sampai dengan grafik. Dan juga kita akan mencari contoh soal yang dia ada dari grafik, kemudian kita disuruh menentukan pertidaksamaan linearnya ya, atau program linearnya seperti apa. Nah, itu kita akan ambil sebagai contoh di part kedua ini. Oke, kita lanjutkan, langsung saja kita lihat soalnya. Seorang pedagang buah setiap hari menyediakan uang 330.000 per kilo untuk membeli jeruk seharga 2.500 dan buah mangga 3.000 per kilo untuk dijual kembali. Nah, jika jumlah jeruk yang dia beli tidak kurang dari 3 kali jumlah mangga, lalu kalau jeruk dinyatakan X dan mangga dinyatakan dengan Y, maka daerah penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita mulai dengan membuat tabelnya. Ya, ini adalah langkah pertama dalam program linear. Kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Ya, kita buat seperti ini. Nah, maka ini adalah nanti menjadi X, ini menjadi Y. Nah, X-nya berarti apa? X-nya tadi kita sudah lihat ya, di situ variabel utamanya adalah jeruk dengan mangga. Sudah diinfokan ya di bagian terakhir tadi. Kemudian dia punya uang 330.000, berarti dia punya modal ya. Modalnya 330, jeruk berapa harganya? 2.500. Kemudian mangganya 3.000. Uangnya ada berapa? 330.000. Nah, kemudian jumlah jeruk ya, berarti dia di sini hubungannya dengan jumlah atau kuantitas boleh. Nah, jeruk yang dia beli tidak kurang dari 3 kali jumlah mangga. Jadi kalau misalkan mangganya itu Y, berarti jeruknya adalah 3 kali Y ya. Begitu. Nah, maka 3 kalinya ini berarti dia dimaksudkan bahwa jumlah secara keseluruhan itu akan sangat-sangat berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh si pedagang buah. Nah, jumlahnya ini kita akan selesaikan dalam langkah yang kedua, yaitu model matematika. Nah, maka modelnya yang pertama yang bisa kita buat adalah di sini 2.500 ya, ini kendala pertama. X ditambah dengan 3.000, Y sama dengan 330.000. Nah, 330.000 ini apa? Ini kan uang yang ada, berarti maksimal. Kalau gitu tandanya lebih kecil atau kurang dari. 2-nya kita coret nih, nolnya ya. 02 kita coret, berarti 25X ditambah 30Y kurang dari sama dengan 3.300. Mau dibagi lagi dengan 5 juga boleh ya. Kita bagi 5. 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 330 ya, dibagi dengan 5. Berarti ya 100 itu dibagi 5 20 kalikan ke 300 berarti 60 ditambah 6 berarti totalnya 66. Nah, kemudian yang kedua fungsi kendalanya adalah tadi 3 kalinya. Berarti berapa itu? Berarti kalau Y itu sama dengan 3 X ya. Karena jeruknya ini adalah X. Nah, X itu sama dengan 3 kali Y. Berarti bisa kita tulis X min 3Y ya. Ini lebih besar dari 0. Kenapa kalau bisa dari 0? Karena jeruk dan juga mangga ini memang nilainya positif ya, bukan sesuatu yang maya atau negatif. Nah, berikutnya kita ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang ketiga kita punya seperti ini diagram kartesiusnya. Nah, kita akan gabungkan ya. Kalau X-nya ya, pertama
Kita cari dulu titiknya. X sama dengan 0, berarti Y nya berapa? Berarti 6Y sama dengan 66, berarti Y nya 11. Kalau Y sama dengan 0, berarti X nya berapa? X nya itu berarti 5X sama dengan 66, berarti X nya 66 dibagi 5. Nah, berarti 66 dibagi 5 ini 13 koma ya. Nah, berikutnya kita akan uji nanti ya titiknya, tapi sebelum itu kita ambil dulu titiknya 13 koma sekian. Di sini 11 ya, kita tarik garis. Oke, nah kemudian kita ambil uji titiknya ya, kita uji titik untuk yang persamaan pertama. Misalkan kita ambil di sini ya 2,2, itu 2,2 masukkan dalam rumus, berarti 5 kali 2 10 ditambah 6 kali 2 12, berarti hubungan dengan 66 apa? 10 tambah 12 22, berarti lebih kecil, berarti areanya itu ke bawah ya. Ini ya, areanya ke bawah sini. Oke, nah kita lanjutkan. Kemudian yang garis kedua, di garis kedua kita punya X min 3Y, berarti X sama dengan 0, berarti Y nya 0 ya. Kemudian kalau Y nya 0, berarti X nya juga 0 ya, karena memang ini dia titiknya ini semua berujung kepada nilai 0. Berarti kalau gitu X sama dengan 3Y saja yang kita pakai ya. Berarti kalau misalkan Y nya 1, berarti X nya itu 3 ya. Jadi kalau saya buat seperti ini X, Y, misalkan min 2, min 1, mohon maaf ini saya tukar ya, karena yang inputnya adalah Y nya bukan X nya. 0, ini 1, ini 2, berarti 3 kali min 2 ini min 6, min 1 kali 3 min 3, ini 0, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6, berarti ini ya min 2 6, di sini kita ambil gitu ya satu titiknya, kemudian min 1 3, nah seperti ini, kemudian 0 0 di sini, nah 1 dengan 3 seperti ini. Nah berarti dia gambarnya dia miring seperti ini. Nah ya, ini adalah garis X sama dengan 3Y. Nah kemudian kita cari uji titiknya ya. Uji titik untuk yang garis kedua ini, berarti kita ambil misalkan titik yang ini di atas ya, 0,2 ini misalkan 0,2, berarti input ke nilainya X nya itu 0, kemudian Y nya 2 kali 3 6. Apa hubungan 0 dengan 6 ya? Berarti lebih kecil gitu ya. Nah berarti areanya kalau kita mau tegaskan itu sebenarnya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan daripada garis. Nah misalkan kita ambillah di sini minus 2,4 misalkan ya, minus 2,4, masukkan ke dalam rumusnya minus 2,4 ya, berarti minus 2 min 3 dikali 4 12, nah berarti minus 14. Nah minus 14 tuh berapa? Minus 14 minus 14 berarti secara apa? Secara total berarti ini dia lebih kecil dari sama dengan 0 ya. Karena dia di sini posisinya memang lebih kecil. Nah, berikutnya kalau kita misalkan ambil di sini titiknya minus 2 ya. Minus 2,0 misalkan. Minus 2,0 berarti minus 2 masuk ke X berarti minus 2 ya. Juga ini dia lebih kecil daripada 0. Nah, areanya ini memang dia tidak bisa diambil. Maka dari itu areanya sudah kita tentukan di sini. Maka kita bisa ambil dengan saya berikan warna merah. Maka areanya itu adalah ini yang kecil ya. Karena dia butuh sesuatu yang lebih positif ya. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya
yaitu, nah ini kita punya dua garis ya, di garis satu, di garis yang kedua. Nah, garis pertama kita akan tentukan areanya seperti ini, 10, ini 10 ya. Nah, maka kita bisa gunakan rumus apa? Rumus AX plus BY sama dengan A kali B. Ya, kalau di dalam video konsep dasarnya ini adalah rumus yang ketiga. Nah, maka kita bisa kalikan 10 ke X, 10 ke Y gitu ya. Maka 10X ditambah 10Y sama dengan A kali B, 10 kali 10. Maka ini jawabannya 100. Kita bagi dengan 10 semuanya, berarti X plus Y sama dengan 100. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaannya? Kita dulu uji ya. Berarti kita uji di situ. Karena area yang diketahui di soal itu kan ke kiri ya, begini, maka kita bisa lihat titik yang ada di sebelah kiri. Berapakah angkanya? Misalkan di sini 2,2 gitu ya, 2,2 berarti 2 tambah 2 itu 4, hubungan dengan 100 berarti mohon maaf, ini hubungan dengan 10 gitu ya. Berarti ini kurang dari. Ambil lagi misalkan min 1, min 1, min 1, min 1 berarti min 2 kurang dari sama dengan 10 ya. Jadi ini tandanya adalah kurang dari 10. Oke. Nah, kalau dilihat di opsi jawaban ini nggak ada, dia harus diperbaiki. Berarti harusnya ditulis X plus Y min 10 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita cari A betul, B nya salah ya, kemudian C nya betul, kemudian D nya salah, kemudian yang E juga betul. Jadi masih ada 3, A, C, dan E. Kemudian yang kedua, garisnya itu kita punya seperti ini 0,2, di sini 4,6. Kita tuliskan dengan rumus yang kedua ya. Silahkan kalian lihat di konsep dasar untuk rumus yang kedua, yaitu titik pertama kita pasang di atas ya, 0, kemudian 2, kemudian 4, 6. Boleh terbalik tidak ya, yang kedua di atas, yang pertama di bawah, boleh saja. Kasih sama dengan tengah-tengah, kurangi ini. Berarti minus 4 tandanya adalah Y, 2 kurang 6 minus 4 juga, tandanya X, ditambah kalikan silang, berarti 0 dikurang 2 kali 4, 8. Kok ada minusnya? Ini adalah rumus di konsep yang kedua. Kemudian berikutnya ini berarti min 4Y min 4X dikurang 8. Kita bagi saja dengan minus 4 ya. Berarti Y sama dengan X plus 2. Nah, ini kita pindahkan saja ke kanan, jadi X plus ya, ini X minus Y, X minus Y plus 2 ya, ini kurang dari ini sama dengan 0. Nah, kalau kita buat ya, kita balik saja, ini X min Y plus 2 sama dengan 0 ya, tanpa mengubah tanda apapun. Lanjut kita ke uji titiknya, uji titik ya, untuk mengetahui daerah hasilnya. Nah, di sini areanya itu ada di sebelah kanan ya. Di sini kita punya area di sebelah atas ya, dia mengarah ke atas jauh. Maka uji titiknya bisa ambil di area itu ya. Kita ambil saja misalkan titik 0,4, masukkan dalam rumus tadi yang didapat, berarti 0 dikurang 4 berarti min 4 tambah 2 berarti minus 2. Apa hubungan minus 2 dengan 0? Lebih kecil. Ambil lagi misalkan 3 juga sama, ini 0,3 berarti ya minus 3 ditambah 2 minus 1 juga lebih kecil dari 0. Berarti jawabannya ini kurang dari sama dengan 0. Oke, kita lihat di jawaban ya. Ini A-nya betul, kemudian C-nya betul, ini salah ya, C-nya, kemudian E-nya betul. Oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan apakah jawabannya A atau jawabannya E. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. E itu Y lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini dia merupakan garis lurus Y sama dengan 1. Jadi kalau digambar itu Y-nya 1 ya, dia garis lurus nih angka 1 seperti ini. Ini Y sama dengan 1.
Nah, sedangkan di dalam grafik kita nggak punya tuh yang namanya Y sama dengan 1. Nah, kalau di otomatis kita memang pasti jawabannya adalah opsi A. Tapi secara langsung kita bisa lihat di gambar grafik, ini kan areanya ada di sini ya, di kuadran 1. Nah, kemudian dia juga titiknya ada di sini. Nih, daerah hasilnya ada di sini. Maka ini untuk area yang ini ya, untuk area ini itu dia X-nya itu memang lebih besar dari sama dengan 0. Kalau yang Y lebih besar dari 0 bagaimana? Kalau misalkan untuk Y lebih besar dari 0, itu kan di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, berarti ini adalah area yang di Y lebih besar dari sama dengan 0. Tapi kalau X lebih besar dari sama dengan 0, itu areanya mana? Areanya ini, atas dan bawah di sebelah kanan. Ini X lebih besar dari sama dengan 0 ya. Nah, maka kalau misalkan kita punya yang gabungan, itu berarti areanya hanya di kuadran 1 saja. Oke, demikian kita lanjut ke latih mandirinya. Nah, ini latih mandiri, saya berikan nomor. Yang pertama kalian bisa cari dulu di yang ini ya. Kemudian kedua yang ini ya. Nah, untuk yang soal yang ini X lebih besar dari 2 dan kurang dari 6, ini juga sama Y-nya. Kalian bisa lihat di video untuk program linear sesi kedua ya, di konsep dasarnya. Kemudian ini adalah yang nomor 3 ya, sama seperti yang di contoh soal ini. Oke, demikian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next week. Salam brilian.